Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ken Dimas Nugroho dengan NIM 3312420013. Di sini saya akan membahas terkait sejarah perkembangan kota untuk memenuhi mata kuliah politik perkotaan seperti itu. Nah, mula-mulanya saya akan membahas terkait bagaimana sebuah kota itu dapat terbentuk. Nah, di sini banyak teori yang menerangkan bahwa asal-usul kota berasal dari desa. Artinya, tidak ada satupun kota yang lahir dengan tiba-tiba. Perspektif evolusionis ini selalu menganggap bahwa kota lahir secara berangsur-angsur dari wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan, seperti itu. Nah, dalam sejarah itu mencatat bahwa awal mula terbentuknya sebuah kota adalah dimulai dari berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah di sebuah tempat. Lalu kemudian mereka mencari tempat persinggahan yang aman dan strategis. Dari situ kemudian terbentuk sebuah perkembangan kota kecil yang menjadi tempat permukiman penduduk dan jadilah sebuah kota seperti yang kita lihat saat ini, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan sedikit membedah pembabakan perkembangan kota dimulai dari kota prasejarah. Nah, pada periode ini peneliti meyakini awal mula terbentuknya suatu perkotaan atau kota prasejarah di sini ialah berkumpulnya masyarakat dalam suatu aktivitas di dalam suatu tempat, termasuk perkumpulan para pedagang yang mencari tempat yang nyaman untuk berdagang. Selain itu, terbentuk kota prasejarah diawali dengan terbentuknya tempat-tempat produksi komoditas seperti besi, garam, gula, dan lain sebagainya. Kota prasejarah dalam pengertian luas merupakan perwujudan dari kota-kota besar yang ada saat ini. Pada masa tersebut, istilah kota yang ada berbeda dengan istilah kota pada saat ini. Yang mana kota pada zaman prasejarah hanya berisikan perkumpulan para pedagang dan para konsumen yang melakukan aktivitas transaksional dan hanya dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya untuk suatu aktivitas tertentu saja. Berbeda dengan masa kini yang memiliki definisi atau istilah kota yang cukup kompleks. Dalam artian kota bukan hanya tentang perkumpulan para pedagang yang melakukan hubungan transaksional, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta pusat pelayanan. Contoh kota prasejarah seperti kota Mesopotamia, Athena di Yunani, Baghdad di Irak, dan Romawi. Untuk di Indonesia sendiri terdapat kota Demak sebagai kota prasejarah. Awal mula terciptanya kota Demak sebagai kota prasejarah karena letak geografisnya yang cukup dekat dengan pantai, sehingga pada saat itu banyak dikunjungi oleh para pedagang. Selain itu, di dalam kota tersebut merupakan pusat penyiaran agama Islam ketika itu. Oleh karena itu, secara garis besar, mengapa terdapat kota prasejarah Demak? Dikarenakan Demak merupakan pusat perdagangan lokal dan pusat penyebaran agama Islam. Walaupun begitu, diketahui terdapat unsur politis eksistensi kota prasejarah Demak, yakni adanya hubungan penguasa wilayah Demak dengan penguasa wilayah lainnya, sehingga terdapat hubungan kerjasama di antaranya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya yang kedua itu ada periodisasi kota tradisional yang secara umum sering diartikan sebagai kota pusat atau ibu kota kerajaan di Indonesia sebelum datangnya pengaruh dari kekuasaan kolonial. Kota tradisional dibangun berdasarkan garis kepercayaan yang tradisional, seperti berdasarkan mata angin, rasi bintang, atau atas dasar yang lainnya. Pada kota tradisional, pola sosial dan kultural masyarakat terlihat jelas dalam penataan permukimannya. Misalnya, di sekitar istana atau keraton dapat dibangun rumah para bangsawan
dan pembagiannya itu jelas berdasarkan status sosial. Jadi yang berkedudukan lebih tinggi rumahnya dekat dengan istana atau keraton. Dalam kota tradisional terdapat simbol-simbol dari kekuasaan seorang raja yang diwujudkan atau dimanifestasikan dalam bangunan fisik, upacara-upacara, dan hak-hak istimewa lainnya. Keraton atau raja atau istana juga merupakan perwujudan dari birokrasi tradisional yang mengatur kekuasaan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Konsep kota tradisional di Indonesia merupakan konsep kota yang berakar pada peradaban agraris yang bersifat tertutup. Nah, contoh kota di Indonesia yang bersifat tradisional yaitu pusat-pusat kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta. Struktur pemerintahan yang berkembang pada masa itu adalah struktur pemerintahan patrimonial. Pada prinsipnya, kota-kota tradisional di Indonesia dinominasi oleh kekuasaan otoriter yang berorientasi kepada sistem nilai tradisional yang sakral. Batas akhir kota-kota tradisional adalah saat datangnya pengaruh Barat. Namun sesungguhnya sejak adanya pengaruh Islam itu merupakan masa transisi dari dunia tradisional ke situasi baru yang disebut dunia baru, yang disebut dengan era kolonial dan seterusnya. Tapi di satu sisi, citra kota tradisional sesungguhnya tidak ada batas waktu. Misalkan, di Surakarta, meskipun di abad 19 kekuasaan Hindia Belanda telah berlaku di sini, namun aktivitas dan kekhasan kota Surakarta tetap berlangsung dengan segala macam ritual dan kebiasaan. Tradisi tanpa banyak terpengaruh dengan keriuhan aktivitas kolonial ketika itu. Nah, lanjut yang ketiga, itu ada periode kota kolonial yang terbentuk karena adanya pemisahan budaya yang terjadi secara perlahan-lahan karena besarnya arus pendatang yang memperkuat administrasi pemerintahan dan perusahaan swasta. Pembangunan kota kolonial di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi pada 1900-an yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sejak memperoleh status sebagai kota otonom atau gemeente, maka dimulailah pembentukan tata kota yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada usaha untuk melengkapi fasilitas hidup nyaman bagi pihak kolonialis ketika itu. Dalam perkembangannya, sejarah kota kolonial, peran utama pihak kolonial lebih diperhatikan sebagai penggerak sejarah termasuk dalam pembangunan perkotaan daripada peranan orang masyarakat lokal dalam perkembangan itu. Nah, contohnya perkembangan kota kolonial di Salatiga. Dalam pembahasannya dikhususkan dalam melihat pembangunan kota ini sejak terbitnya Undang-Undang Desentralisasi dan berdirinya Gemeente Salatiga pada tanggal 1 Juli 1917. Pembahasannya mengenai berbagai aspek perkembangan kota Salatiga, dari mulai bidang pendidikan, pangsa pasar, ekonomi, transportasi, kesehatan, agama, pariwisata, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada periode kota modern. Pada periode ini, kota modern secara morfologi memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas, serta memiliki budaya yang heterogen. Dalam periode kota modern, hubungan dengan lingkungan yang jauh tidak terbatas karena memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan transportasi tentunya. Serta cara berproduksi manusia oleh mesin yang memproduksi barang-barang secara massal dengan pelayanan dan kualitas yang jauh lebih baik. Contohnya pada penggunaan ruang kota Makassar dengan simbol-simbol modern seperti pada pembangunan tenaga listrik, pipa saluran listrik atau air, dan fasilitas-fasilitas lainnya menjadikan Makassar memiliki wajah baru sebagai kota modern. Nah, berikutnya ada 5 faktor yang akan mempengaruhi
perkembangan sebuah kota. Yang pertama, itu ada tata guna lahan. Komponen ini adalah yang paling stabil pada sebuah dinamika kota. Dampak utama dari perubahan tata guna lahan adalah fungsinya sebagai penggerak dan penarik mobilitas penduduk. Perubahan tata guna lahan akan memicu lonjakan harga sewa atau jual tanah dan menjadi salah satu strategi investasi jangka panjang. Yang kedua, itu ada jaringan transportasi. Nah, kehadiran sarana transportasi yang handal sangat penting bagi dinamika sebuah kota. Di berbagai tempat banyak dijumpai terminal atau stasiun yang dibangun sejak berabad-abad lalu dan masih eksis hingga hari ini. Yang ketiga, itu ada mobilitas. Perubahan fisik kota akan memicu gerakan-gerakan penduduk baik secara horizontal ataupun vertikal. Kehadiran transportasi massal membuat penduduk dapat mudah melaju dari satu lokasi ke lokasi lain. Mobilitas juga akan membawa hal-hal baru, ide-ide baru, modal baru, dan variabel lainnya yang baru. Keempat, itu ada pekerja. Kota dibangun untuk kegiatan bisnis, pendidikan, jasa, hingga pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada pesatnya permintaan tenaga kerja ke kota tersebut. Komuter adalah suatu fenomena yang umum dijumpai di kota besar seperti Jabodetabek contohnya. Yang terakhir, yang kelima, itu ada permukiman yang merupakan sumber pekerja dan berfungsi sebagai penggerak dalam sebuah kota. Perbedaan tingkat pendapatan juga biasanya akan mempengaruhi terhadap unit lokasi perumahan dan permukiman setiap penduduk sehingga akan ada stratifikasi perumahan. Nah, berikutnya ada sekitar 7 teori perkembangan kota. Kita mulai yang pertama dari teori konsentris atau the concentric theory yang dikemukakan oleh Burgess atas dasar studi kasusnya mengenai formal morfologi di kota Chicago. Menurutnya sesuatu kota yang besar mempunyai kecenderungan berkembang ke arah luar di semua sektor bagian. Masing-masing zona tumbuh sedikit demi sedikit ke arah luar. Oleh karenanya semua bagian-bagiannya berkembang ke segala arah, maka pola keruangan yang dihasilkan akan berbentuk seperti lingkaran yang berlapis-lapis dengan daerah pusat kegiatan sebagai intinya. Yang kedua, itu ada teori sektor yang dikemukakan oleh Hammerhout. Dinyatakan bahwa perkembangan baru yang terjadi di dalam sebuah kota berangsur-angsur menghasilkan kembali karakter yang dipunyai oleh sektor-sektor yang sama terlebih dahulu. Alasan ini terutama didasarkan pada adanya kenyataan bahwa di dalam kota-kota besar terdapat variasi sewa tanah atau sewa rumah yang besar. Yang ketiga, itu ada multiple nucleus theory atau teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Kedua geograf ini berpendapat meskipun pola konsentris dan sektoral terdapat dalam wilayah kota, tapi kenyataannya lebih kompleks dari apa yang dikemukakan dalam teori Burgess dan Hout. Pertumbuhan kota yang awalnya dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nakles-nakles baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nakles-nakles baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan lainnya. Yang keempat, itu ada teori konsektoral atau tipe Eropa yang dikemukakan oleh Peter Mann dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris sana. Teori konsektoral mencoba menggabungkan antara teori konsentris dan sektoral, namun lebih menekankan kepada teori konsentrisnya ketimbang sektoralnya. Nah, yang kelima itu ada teori konsektoral.
atau tipe Amerika Latin. Teori konseptual Amerika Latin dikemukakan oleh Ernest Griffin dan Larry Ford yang berdasarkan penelitiannya di Amerika Latin. Yang keenam, itu ada teori poros yang dikemukakan oleh Beckbock yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota. Yang terakhir, itu ada teori historis. Dalam teori historis, Alonso mendasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam sebuah kota. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, kota-kota itu bertumbuh dan berkembang sebagai hasil dari banyak faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya, termasuk teknologi, perdagangan, transportasi, dan juga politik tentunya. Awalnya kota itu berkembang sebagai pusat perdagangan di sekitar sungai dan pelabuhan. Tetapi seiring waktu berkembang menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, hingga politik. Perkembangan kota telah mengubah wajah dunia dan memberikan banyak manfaat bagi manusia tentunya. Seperti pekerjaan, infrastruktur, dan akses ke sumber daya yang lebih baik tentunya. Namun, perkembangan kota juga membawa banyak tantangan, termasuk masalah lingkungan atau ekologi, keamanan atau cyber, dan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan pemikiran yang inovatif dan solutif dan kreatif, seperti penggunaan teknologi hijau, perencanaan tata ruang yang baik, dan pengembangan transportasi yang ramah lingkungan. Dengan cara ini, perkembangan kota dapat berjalan memberikan manfaat bagi manusia dalam jangka panjang. Dalam teori politik perkotaan, pemerintah kota memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur dan mengelola kota agar berkembang secara maksimal dan optimal. Kelompok kepentingan juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di sebuah kota, seperti masyarakat, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, masyarakat juga turut berperan aktif dalam membentuk citra kota dan kehidupan sosial di dalamnya. Dalam mengatasi tantangan perkembangan kota, teori politik perkotaan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dan stakeholder dalam pengambilan kebijakan atau policy dan pelaksanaan kebijakan tentunya. Dengan cara ini, perkembangan kota dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh khalayak dan umat manusia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sejarah perkembangan kota dalam mata kuliah politik perkotaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.